وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله: وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا والتقدير واغسلوا أرجلكم، وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل ولو كان المسح جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى فقالت: في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك. ففيه: فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، فأثبت في كل رجل كعبين، والله أعلم. Mengusap kedua kaki bersama dua mata kaki sesuai dengan firman Allah: farjulakum ilal ka'bain, dan basuhkah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Jika kata warjulakum dibaca nasab atau fathah akhirnya, maka dengan cara membasuh. Mulanya kalimat ini berbunyi dan basuhlah kaki-kaki kalian. Namun jika dia dibaca jar atau kasrah akhirnya, maka as-sunnah menjelaskan basuhan. Seandainya boleh mengusap, tentulah Nabi SAW menjelaskannya meskipun satu kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam perkara lain. An-Nawawi dalam syarh Muslim berkata, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di antara betis dan telapak kaki. Pada setiap kaki ada dua mata kaki. Sementara kelompok Rafidhah mengeluarkan pendapat yang janggal dengan mengatakan bahwa dalam setiap kaki ada satu mata kaki, yaitu tulang yang ada di punggung telapak kaki. Pendapat ini dituturkan dari Muhammad bin Hasan, dan pendapat tersebut tidak benar. Argumen ulama dalam masalah ini adalah yang dituturkan oleh para ahli bahasa dan derivasi. Hadis sahih yang baru saja kami sampaikan itu pun menunjukkan makna tersebut, karena di dalamnya disebutkan kemudian dia membasuh kaki kanannya hingga dua mata kaki dan kaki kirinya seperti itu juga. Hadis ini menetapkan bahwa pada setiap kaki ada dua mata kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah Syekh Abu Syuja' wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, dan mencuci kedua kaki bersamaan juga dengan dua mata kaki di setiap kaki. Di qaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian menuju ke dua mata kaki. Ya.
فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا والتقدير واغسلوا أرجلكم وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل ولو كان المسح جائزا لبينه ولو مرة كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. Dalilnya wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dalilnya sesuai dengan surat Al-Maidah. Dan untuk melihat di sini yang di paragraf ini akan diperhatikan adalah harokat untuk huruf lam wa arjulakum. Wa arjulakum. Jadi ada dua qiraah. Qiraah arjulakum dan qiraah arjulikum. Jadi qiraah nasab ada dan ada qiraah jar. Kalau nasab berarti wa arjulakum, nasab fathah. Kalau qiraah jar atau kasrah wa arjulikum. Nah, kita perlu juga mengetahui ayatnya. Mana ayatnya sih? Di sini disebutkan. Idza qumtum ilas salati kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu ya, maka cucilah wujuhakum. Jadi wajah kan cuci kan, basuh. Wa aydiyakum, tangan juga dibasuh. Ya kan? Ilal marafiq. Setelah itu kan ada wamsahu. Wamsahu apa? Nah, masah di sini wamsahu dengan bi ru'usikum. Bi harf jar kemudian ru'usikum. Nah, wa arjula atau wa arjulikum. Kalau masyhurnya di riwayat yang kita baca wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulakum berarti kembali ke faghsilu atau ke wamsahu bi faghsilu. Ini ayatnya enggak dibahas di sini, tapi digambarkan coba. Faghsilu fi'il amr ya. Tadi kita bilang fi'il amr murni, fi'il amr dia. Faghsilu wujuhakum maf'ul bih wa aydiyakum maf'ul bih ila marafiq. Kemudian ditambahkan wamsahu, dan di sini wamsahu dengan waghsilu beda. Wamsahu itu cukup oles saja, usap. Wamsahu bi ru'usikum, kalau masah ada tambahan bi harfu jar. Berarti dia bukan murni maf'ul bih begitu saja. Biru'usikum, karena dia majrur dengan adanya harf jar sebelumnya. Nah, muskilahnya setelah biru'usikum ada wa arjulakum. Muskilahnya di mana? Muskilahnya di sini kok wa arjulakum bukan wa arjulikum. Padahal kan sebelumnya biru'usikum. Nah, berarti kita katakan wa arjulakum di sini lakum wa arjul kan, arjul jamak dari rajul atau dari rijal dari kaki ya, sikil. Nah, wa arjulakum, arjul jamak dari rijal, kaki-kaki kalian. Nah, sekarang kalau sebelum kita menasabkan, sebelum kita memfathahkan, memasukkan atau mengkasrohkan atau menjarkan, sebenarnya kaki itu dicuci atau diusap? Dibasuh atau diusap? Jadi dicuci atau dibasuh, ya kan? Bukan diusap semata, kecuali ke khuf, ya. Nah, kalau gitu berarti arjulakum, ya kan? Bukan arjulikum, arjulakum. Kembali ke mana? Faghsilu atau imsahu? Faghsilu, gitu ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, gitu. Tapi kan urutannya karena sebelum kaki kan kepala dulu. Makanya faghsilu wujuhakum, ini kan ini dulu. Kemudian wa aydiyakum minal marafiq, urutan dalam ayat. Kemudian baru kepala setelah itu. Makanya ditambahkan wamsahu biru'usikum, itu faedahnya. Wamsahu biru'usikum, imsah doang biasa, enggak sampai di banyakin air, enggak. Nah, setelah itu baru wa arjulakum. Gitu ya. Paham Mas Ali, paham Mbak? Insyaallah masih. Sebenarnya kalau antum buka Al-Qur'annya mudah.
Di HP antum ada Al-Quran nggak? Kalau buka Al-Qurannya udah, tapi udah terlambat, udah capek anak. Mana kamu ngulangin? Ya, tahunya harusnya dari tadi antum buka Al-Qurannya. Terus nanya ayat berapa? Ayo nggak usah tanya, ayat ke-6 Al-Qurannya. Ya, kalau nggak nanti dengar rekamannya. Fa'ala, jadi ada dua qiraah arjulakum ini. Ada qiraah nasab arjulakum, ada qiraah kasrah atau jar wa arjulikum. Fa'ala qiraatin nasbi, kalau misalnya antum menuruti qiraah nasab yaitu ilal wa arjulakum yakunul ghuslu muta'ayyana, maka menjadi ghusl yaitu pencucian muta'ayyana, tertentukan. Itu maksudnya berarti arjulakum ini kembali ke ighsilu, ya. Maf'ul bihnya dari ighsilu uisilu wa arjulakum. Wat taqdir waghsilu arjulakum, karena kita lihat nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum waghsilu aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu birusikum, enggak, bukan wamsahu birusikum tapi waghsilu arjulakum ilal ka'bain, gitu. Baik, itu kalau misalnya apa? Wa arjulakum, ya. Takdirnya waghsilu arjulakum, ya. Wa ala qiraatil jar, sekarang yang kedua. Kalau misalnya bacanya dengan jar, fasunnatu bayyanatil ghuslah, maka sunnah tetap menjelaskan ghusl, pencucian, bukan pengusapan semata. Paham nggak di sini? Apa? Iya, nggak apa-apa. Karena basuhan dengan pencucian sama artinya. Basuh itu cuci, bro. Usap baru beda. Jadi cuci dengan basuh sama. Jadi kedepannya antum jangan bedakan dua itu. Bahaya kalau misalnya dibedakan. Sama, secara bahasa kita basuh adalah cuci, karena basuh itu dengan banyak air, netes-netes. Baik, jadi gitu. Oke. Paham di sini enggak? Misal nih, Anda jelasin ulang lagi nih. Ada dua qiraah untuk wa arjulakum dan wa arjulikum. Ya. Qiraah wa arjulakum itu kan kembali ke faghsilu, cuci, jelas. Kan kita kan kaki kan dicuci bukan diusap. Ya kan? Nah, ada qiraah yang jar. Wa arjulikum. Kalau antum melihat Al-Qur'annya, ya wamsahu bi ru'usikum, bi ru'usikum. Kalau pakai qiraah jar, wa arjulikum, wa arjulikum. Lo berarti kembali ke wamsahu dong, ya kan? Wamsahu bi, paham nggak Mas Ari? Bi ru'usikum wa arjulikum, bukan wa arjulakum misalnya. Oh berarti wa arjulikum kembali ke wamsahu dong. Nah, gimana jawabnya? Oh berarti ya, ini bukan mencuci, melainkan mengusap. Nah, jawabnya ada berapa hal. Pertama, ada tiga lah anggap. Masya Allah, ada tiga hal. Nah, jawaban pertama itu untuk kaki. Meskipun wa arjulikum antum baca jadinya as-sunnah bayyanatil ghusl. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran menjelaskan dengan praktiknya Nabi selamanya dan juga para sahabat, kaki dicuci. Nggak ada sunnahnya kaki diusap, gitu kan? Iya. Tapi itu belum kuat. Itu belum kuat. Ya, jadi sunnah bayyanatil ghusl. Yang kedua, jawaban yang kedua. Ya, jawaban yang kedua, bahwasanya kalau antum membaca wa arjulikum, kalau antum membaca wa arjulikum itu hanyalah untuk menseragamkan dengan yang terdekat, supaya nggak begitu rancu.
Paham enggak? Karena kan sebelumnya kita kumis salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu biruusikum. Wah, ini war julakum. Jadi kayaknya jauh. Karena ada apa namanya? Ada penghalang. Jadi diseragamkan aja dengan di sini. Diseragamkan secara lafal, tapi secara makna mengikuti kepada sunnah. Paham enggak di sini? Fahim tak Mas Ari? Lam tafham? Insyaallah lam tafham. Mas Zikri paham? Oh, antum enggak belum paham. Kurang. Antum dihalangi itu. Ulang. Ada 3 jawaban di sini. Kalau untuk misal antum membaca dengan majrur aw arjulikum, makanya sebenarnya antum buka Al-Qur'an gampang sebenarnya. Kalau enggak ada Al-Qur'an di HP apa? Atau malas? Kalau yang belum paham gampang buka Al-Qur'an, selesai perkara sebenarnya. Ya petanya enggak ada. Nah, ini tadi antum baca, jadi kalau antum baca majrur ya. Faghsilu wujuhakum, jelas. Wa aydiyakum ila marafiq wamsahu, usap. Apa yang diusap? Biruusikum, diusap. Dan kalau urutannya setelah kepala apa? Lagi kan? Wa arjulikum, antum jawab itu. Ada 3 jawaban untuk tetap menetapkan bahwasanya kaki tetap dicuci, bukan diusap. Jawaban pertama, Mas Bro, walaupun itu wa arjulikum, tetap sunnah menjelaskan mencucinya, bukan mengusap. Kedua, itu wa arjulikum dikasrokan, dijarkan karena mengikuti dengan atof yang terdekat, yaitu biruusikum. Jadi supaya enggak begitu jauh jaraknya. Hasil wujuhakum wa aydiyakum, kemudian wamsahu biruusikum, ini malah wa arjulakum. Jadi ya udah ngikutin yang lebih dekat padanya. Lah, berarti maknanya itu dong. Maknanya berarti bukan dicuci dong, diusap. Oh, iya, mungkin secara zahir gitu, karena mengikuti dengan wamsahu biruusikum. Tetapi kembali ke poin pertama tadi. Sunnah menjelaskan apa? Membasuh atau mencuci. Gitu kan? Wah. Jawaban ketiga. Jawaban ketiga adalah kita tetap insaf. Ada 2 qiraah tetap. Wa arjulakum dan wa arjulikum. Nah, kalau antum enggak terima dengan 2 reason ana yang tadi, maka ya udah, ana tafsirkan wa arjulikum ini wamsahu bi arjulikum, mengusap. Yang dimaksudkan adalah masah alal khuffain. Itu. Masah alal khuffain apa? Mengusap sepatu. Bukan mencuci kaki langsung. Gitu. Jawabannya begitu. Paham gak antum, Mas Bro? Paham? Masih tamam, paham? Pak Abu Naura? Mas Ali tamam? Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Ini agak susah nih kalau misalnya emang agak susah menjelaskannya, tapi anda nggak mau nyerah, antum harus paham. Insyaallah paham, walaupun mungkin nggak 100% bisa njelasin ulang, tapi yang penting ilmu ini ada lah, pernah dengar minimal, sehingga ya ini ilmu lah, pokoknya ini ilmu lah. Suatu saat Allah tampakkan manfaatnya. Kif? Khatul ilm. Utul ilm. Apa itu? Diberi Allah ilmu. Oh, utul ilm. Yang bagus dong bacanya kayak kita. Baik. Walau kanal mashu jaizan, kalau seandainya misalnya yang namanya masah itu untuk apa? Kaki. Yaitu masah di sini usap untuk kaki itu boleh dalam wudu, cukup ngusap tok gitu loh, enggak pakai cuci. Kalau misalnya boleh, la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam wala marrah. La di sini anggap artinya pasti. Pastilah Rasulullah menjelaskan itu walaupun sekali. Ya kan? La bayyanahu walau marrah.
kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi ghairi dzalik, sebagaimana Rasulullah melakukan selain itu. Maksudnya malah justru yang kita lihat riwayatnya Rasulullah selalu mencuci, membasuh kakinya, tidak pernah mengusap doang, kecuali mengusap khuf gitu. Kelas di sini Pak mafhum yang paragraf pertama. Ini baru paragraf pertama dari beragam paragraf. Ya, insyaallah panjang ini pagi ini. Ya, dan menekan. enggak. Itu tadi doang karena memang belum terbiasa dengan tadi qiraah tadi. Baik. Kita baca lagi. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wattafaqal ulama'u ala anna al-murada bil ka'bayn al-'azmani nati'ani baina as-saqi wal qadam wa fi kulli rijlin ka'ban. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, para ulama bersepakat bahwasanya al-murada yang dimaksud dengan apa? Dengan al-ka'bain yang dimaksud dari dua ka'ab, dua mata kaki adalah, jadi al-murada di sini isim anna ya. Al-'azmanin nati'ani ini adalah khabar anna. Al-'azman dua tulang, an-nati'an yang nonjol. Nati itu nonjol. Di mana? Bainas saqi wal qadam, antara betis wal qadam. Qadam telapak kaki. Jadi betis kan kita tahu sini betis tuh ya. Lah telapak kaki ini yang ini nih, potongan ini, yang bawah ini. Ya, yang bagian bawah ini satunya telapak kaki, ini qadam namanya. Adapun rijl ya keseluruhan ini rijl. Gitu. Ya. Jadi itulah mata kaki yang nonjol dua itu. Wa fi kulli rijlin ka'ban, dan di setiap kaki ada berapa? Dua. Lah kalau ada satu ya itu yang perlu dipertanyakan. Kemana lagi satunya? Ayo. Wa fi kulli rijlin ka'ban. Oke. Wa syadzati rafidhatu qabbahahumullahu ta'ala. Orang-orang Rafidah berlaku janggal, mengeluarkan pendapat janggal, semoga Allah menjelekkan mereka semua. Faqalat, maka orang-orang Rafidah berkata, fi kulli rijlin ka'bun, di setiap kaki cuma ada satu mata kaki tok. Ini karena pemahaman mereka untuk ka'ab itu salah. Wa huwa al-'azmu alladhi fi dhahril qadam, dan dia, yaitu yang dimaksud ka'ab oleh mereka, bukan yang ini. Mereka enggak masuk yang ini, tapi al-'azm, tulang yang nongol di zuhr. Zuhr itu punggung. Hah? Iya ya. Apa namanya? Zuhr apa ya zuhr? Punggung ya. Kayak bawah atas itu mit itu ya. Nah, zuhr tuh di sini zuhr. Iya. Zuhril qadam di punggungnya atau belakangnya. Apa? Qadam kaki. Berarti qadam kan sampai sini nih. Ini qadam nih. Bukan khadam, qadam. Nah, ini qadam di sini. Di sini zuhril qadam. Dia nonjol enggak? Nonjol. Iya, benar nonjol. Nati enggak? Iya, nati. Tapi di zuhr al-qadam. Itu kata siapa? Rafidah. Berarti kalau mereka memahami itu ka'ab yang dimaksud, maka wudunya mereka itu enggak sampai sini. Ya, sampai sini tok. Lah terus bingung nanti. Wa hukiya hadza an Muhammad bin Al-Hasan, dan dihikayatkan ini dari Muhammad bin Al-Hasan, wala yasihhu, dan pendapat tersebut ini salah penerjemahannya nih. Ini parah, ini salahnya nih. Penerjemahannya gini, wa hukiya hadza an Muhammad bin Al-Hasan wala yasihhu anhu. Lihat terjemahnya. Pendapat ini dituturkan dari Muhammad bin Al-Hasan dan pendapat tersebut tidak benar. Antum ngerti enggak kesalahannya? Lihat, wa hukiya hadza
ada yang menghikayatkan bahwasanya ini dari Muhammad bin Al-Hasan juga. Siapa Muhammad bin Al-Hasan itu? Muridnya Abu Hanifah apa? Mazhab Hanafi. Jadi ada yang mengatakan ini kan dengan lafal hukiyah, berarti kan lemah ini bagi muallif ini lemah, maksudnya hikayat kan bukan hikayat ini bukan pendapat aslinya, tapi ada yang menceritakan ini dari Muhammad bin Al-Hasan. Wala yasihhu anhu. Ini artinya bukan pendapat tersebut tidak benar, bukan itu artinya. Iya benar, pendapat ini enggak benar, pendapat ini enggak benar. Cuma penerjemahan wala yasihhu anhu tidak diterjemahkan pendapat tersebut tidak benar, salah terjemahnya. Tapi apa? Tidak benar ini disebutkan dari Muhammad bin Hasan, gitu yang benar. Ya. Jadi ini salah ini. Hah? Dan pendapat tersebut tidak benar disandarkan dari beliau, gitu loh. Ini berarti sama dengan pendapat ini dituturkan Muhammad bin Hasan, malah justru menetapkan pendapat ini dari Muhammad bin Al-Hasan. Ya, padahal bukan. Ya, itulah makanya antum nggak cukup antum belajar baca tok lewat terjemahan. Inilah buktinya. Ya, nanti antum kalau di Facebook berdebat kemudian antum pakai terjemahan kayak gini, lihat nanti tanggung jawabnya di akhirat. Ya kan? Menisbatkan sesuatu pada Muhammad bin Al-Hasan padahal beliau sendiri enggak pernah ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Tapi kemudian wa hujjatul ulama'i fi dzalika naqlu ahli al-lughati wal istiqaq. Dan argumentasi hujjahnya para ulama fi dzalika dalam masalah ini adalah naqlu ahli lughati wal istiqaq, nukilan, tuturan dari para ahli bahasa dan ahli derivasi. Maksudnya ahli derivasi, ahli dalam pencacahan kata-kata, yaitu ahli tentang kosakatanya, kemudian pembentukan dan pengembangan kata gitu. Wa hadzal haditsus sahihul ladzi nahnu fihi yadullu lidzalik. Dan ini hadis yang sahih yang kita berada di atasnya, kita berteguh di atasnya, ya dulu lidzalik, menunjukkan hal seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasanya makna itu benar, bahwasanya Rasulullah SAW mencuci bukan mengusap. Fafihi, dan di dalamnya disebutkan, di dalam hadis disebutkan fa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini wa rijlahul yusra kadzalik. Artinya, kemudian ghassala rijlahu, Rasulullah mencuci kakinya yang yumna sebelah kanan, ilal ka'bain menuju dua mata kaki, berarti dalam satu kaki ada dua mata kaki. Wa rijlahul yusra kadzalik, dan kaki kiri juga begitu. Ini jelas nih menunjukkan bahwasanya dua mata kaki dalam satu kaki. Gitu. Beda dengan orang Syiah. Fa athbata fi kulli rijlin ka'bain. Hadis itu menetapkan fa athbata fi kulli rijlin, di setiap kaki ka'bain ada dua mata kaki. Baik, ini yang sekarang kultu. Ya, silakan antum Pak. Kultu sampai ke wallahu a'lam. Wallahu a'lam, wallahu a'lam kedua, habisin langsung. Qultu wa haditsun Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sarihun fi dhalik. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum fara'aitu ar-rajula minna yulsiqu minkabahu biminkabi sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. رواه البخاري. ومعلوم أن هذا في كعب المفصل ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم والله أعلم. Terus wa'lam sampai habis kitabnya. Wa'lam anna al-ghusla wajibun idza lam yamsah 'ala al-khuf wa qira'atul jarri mahmulatun 'ala mashil khuf wa yajibu ghuslu jami'ir rijlain bil ma'
وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق ولو بالشق ما ظهر بالشق Bisyak atau bisyak di situ apa? Bisik atau bisyak? Kita pakai bisyak. بالشق ولو وضع الشق سمعة أو حناء أو سمعة أو حناء وله جرم لا يجزئ وضوءه ولا تصح صلاته وكذا يجب عليه إزالة خرء براغيث حيث استيقظ من نومه Haitsu gimana tadi? Haitsu istaiqadha من نومه فليحترز عن مثل ذلك فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان Gimana? وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعداد الصلاة والله أعلم. Teruskan. Sekali lagi sedikit lagi. فرع إذا اجتمع على شخص الحدثان أصغر وأكبر إذا اجتمع على شخص حدث أصغر وهو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل ففيه خلاف منتشر الصحيح الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك والله أعلم. Baik. Salam Pak. Yang keras suara Pak. Saya katakan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa bahkan menyebutkan hal ini secara gamblang. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, luruskanlah barisan kalian. Kemudian aku melihat seseorang di antara kami menempelkan pundaknya pada pundak temannya dan mata kakinya pada mata kaki temannya. Kita tahu bahwa ini terjadi pada mata kaki yang terdapat pada persendian, dan hal itu tidak mungkin terjadi pada mata kaki yang ada di punggung telapak kaki. Perlu Anda ketahui bahwa membasuh hukumnya wajib, manakala dia tidak mengusap khuf. Sedangkan bacaan jar diarahkan maknanya kepada orang yang mengusap khuf. Wajib membasuh keseluruhan dari kedua kaki dengan air, dan basuhan tersebut harus meliputi kulit dan rambut, hingga wajib membasuh bagian yang nampak akibat riris. Seandainya seorang menaruh lilin atau pacar pada kulit yang terbelah, sedangkan kulit itu memiliki luka, maka wudhunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Demikian pula, dia wajib menghilangkan kotoran kuku pada saat dia bangun dari tidurnya. Karena itu, hendaknya dia menghindari hal semacam itu. Seandainya dia berwudu dan lupa menghilangkannya, kemudian dia menyadarinya, maka dia wajib membasuh tempat tersebut dan anggota wudu sudahnya, serta mengulangi sholatnya. Cabang. Jika terhimpun pada seseorang hadas kecil dan hadas besar, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Pendapat yang sahih dan difatwakan adalah dia cukup membasuh seluruh badannya dengan mandi, dan dia tidak wajib menggabungkan antara wudu dan mandi, serta tidak ada kewajiban berturut-turut di dalamnya. Dan udah kelas? nah, Kelas. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, qultu wa hadits Nu'man bin Bashir sharihun fi dzalika. Hadits Nu'man bin Bashir itu strike gitu, jelas dalam hal itu. Yaitu bahwasanya setiap kaki itu ada dua mata kaki. Qala lana Rasulullah SAW, kata Rasulullah, aqimu sufufakum, dan apa, tunaikanlah, dirikanlah saf-saf kalian dengan benar. Fara'aitu rajula minna yulsiqu min kabahu. Di sini sebenarnya mankib, Anda tahunya mankib. Mankibahu.
min yulsiqu mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Maka aku, yaitu Nu'man bin Bashir, melihat laki-laki di antara kita yulsiq, menempelkan mankib, pundaknya dengan pundak temannya, yaitu sampingnya, wa ka'bahu bi ka'bihi, dan menempelkan ka'b, mata kakinya, dengan mata kaki temannya. Iya. Kalau misalnya pakai pendapat orang Syiah, ka'ab itu artinya yang di situ. Gimana sholatnya terus? Kakinya kemana? Enggak, kaki kan ditempelkan ini. Punggung-punggungan. Hah? Punggung-punggungan. Iya, belakang-belakangan, makanya gila mereka. Atau kakinya di giniin samping banget gitu. Cacat ini. Ntar jalannya kayak gini-gini jalan ini. Ini mungkin mudah-mudahan Syekh yang lagi mengarang mungkin ketawa sendiri, ngebayang ketawa juga. Wa ma'lumun anna hadha fi ka'bil mafsil, dan dimaklumi, maksudnya diketahui jelas bahwasanya ini adalah ka'bil mafsil, yaitu mata kaki di persendian. Persendian berarti kan rantai, atau persendian kan berarti apa sih, penyambungan antara dua tulang gitu kan, dua bagian tulang. Itu dimaksud, bukan yang di sana. Wala yata'atta fil ladzi 'ala dhahril qadam, dan la yata'atta, tidak mungkin ini untuk yang dhahril qadam, punggungnya qadam. Wallahu a'lam. Wa'lam, dan ketahuilah annal ghusla wajibun idza lam yamsah 'alal khuf, bahwasanya mencuci, membasuh itu wajib jika dia tidak mengusap khuf. Jadi ada pilihan, imma dia mencuci kaki, imma dia mengusap khuf. Dan kalau dia sudah mengusap khuf, maka tidak boleh mencuci kaki. Dan kalau dia mencuci kaki, dia batal jadinya. Dan dia boleh nanti mengusap khuf asal pakai khuf lagi gitu kan. Wa qira'atul jarri mahmulatun ala mashil khuf. Nah, ini jawaban ketiga tadi. Pembacaan dengan majrur wa arjulikum itu dibawa maknanya ke masah al-khuf. Wa yajibu ghuslu jami'ir rijlaini bil ma', dan wajib untuk mencuci semua bagian rijl itu yang dengan batasannya itu dengan air. Wa yunaqqil basharata wasya'ar, dan membersihkan apa? Basyarah itu kulit. Jadi kulitnya harus bersih, dibersihkan benar-benar, dan juga sya'ar. Jadi tidak hanya kulit saja. Kalau di rambut antum, di kaki antum biasanya kan, atau sebagian laki-laki yang rambutnya besar, panjang, berambut, itu kan di kakinya kadang-kadang ada rambut nih bagian sini nih, ya kan, ada rambut gitu kan. Nah, itu juga wajib untuk dicuci. Hatta yajibu ghuslu ma dhahara bisyaqq, sampai-sampai wajib untuk mencuci apa yang zahir, di sini mencuci apa yang tampak dari asyaq. Syaq itu sebenarnya belahan, artinya potongan. Di sini artinya apa di sini? Bagian yang tampak akibat teriris. Misalnya kaki antum teriris, terpotong atau gimana gitu kan. Atau pernah kena parang, ya. Ada orang lempar parang, kemudian antum sedang apa gitu kan, sedang anyang-anyangan, terus kaki dia angkat ke atas, kena parangnya, truk, ya. Habis itu kebelah, kemudian lama sembuh, ya. Tapi masih ada sisanya di sini, syak, lubang gitu. Walau wadu'a fi syaqqi syam'atan aw hana'an walahu jiram, kalau misalnya dia, ya misalnya dia menaruh syam'ah, lilin. Lilin ini maksudnya bukan lilin yang kita formal sekarang ada lilin gini, tapi maksudnya lilin adalah iya, bahan lilin yang enggak bisa menerima air itu loh. Atau yang dulu waktu kita kecil tuh kan suka main, iya Pak, daun talas kepriben Pak?
kayaknya urufnya beda deh. Iya, itu kan lebih sana lagi Pak. Enggak, maksudnya di zaman 90-an. Kalau yang sana lagi Anda nggak tahu Pak. Apalagi daun-daunan gitu, kampung desa kan. Anda minimal walaupun 90-an minimal di kota Pak tetap. Yang di abang-abang itu kan dulu ada jualan lilin-lilin itu loh. Ya, lilin yang kotak-kotak itu. Lilin malam. Nggak tahu anak kok namanya. Warna-warni ya. Baunya bau-bau minyak gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita kakinya itu ada yang bolong gitu, dulu bekas luka atau pengalaman hidup dulu kan, penderitaan hidup atau gimana, ya. Nah, bolong itu kan berarti ada celah, kayak ada lembah di bawah gitu kan, di kaki kita. Itu kata imam tadi di situ harus dikenain. Ya selama udah sembuh. Kalau masih bolong, masih luka berdarah-darah ya jangan teriak-teriak tok nanti isinya. Ntar misu-misu gitu kan. Kalau ada lilinnya dicopot. Iya, kalau misalnya ternyata udah sembuh, udah jadi kulit lilin, kemudian antum taruh lilin iseng-iseng, taruh lilin di situ, taruh gitu lilin di cekukannya itu, di lembah itu antum taruh lilin, ya kan, masukin lilin iseng aja, disimpan aja, siapa tahu nanti kalau lapar kan lumayan gitu kan. Nah, antum pas wudu, antum harus ngilangin itu lilin, nggak sah kalau misalnya pas main lilin itu kita akan pakai tangan nyelip di kuku-kuku. Sama, iya sama, nyelip di kuku-kuku. Tapi ini kan konteksnya dia bilang bukan di kuku, tapi di tempat dia di mana terjadinya ada lembah, ada cekungan gitu kan. Habis cuci masukin lagi. Habis cuci masukin lagi. Kalau kerja orang tua kok kayak gini, kelakuan. Nah gitu, itu masukin lilin. Misalnya ke situ masukin lilin, atau masukin pacar. Pacar di sini hakikat apa ini? Nah, pacar kuku gitu kan, ya karena pacar di sini pacar yang memang dia, kalau dalam fikih Syafi'i yang namanya tato pacar itu nggak bisa ini masuk air gitu bagi mereka, ya jadi pacar ya kalau kita anggap pacar yang memang dia yang nggak menerima air lah gitu, misalnya masuk ke situ walahu jirm dan padanya ada luka gitu. Ana nggak ngerti di sini maknanya kok di sini pada kulit yang terbelah sedangkan kulit itu memiliki luka, maka wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Ini tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ala kulli hal di sini ana nggak begitu paham. Kenapa ada walahu jirm di sini ana nggak begitu paham. Wallahu a'lam. Ada yang bisa jelasin? Nggak ada juga. Iya, oke. Kita teruskan. Tidak yujzi wudu'uhu wala tasih sholatuhu, kecuali kalau dia melepas semua itu dan kemudian mencuci semampunya. Wa kadza yajibu alaihi izalatu khur'il baraghith, dan juga wajib atasnya untuk menghilangkan kotoran kuku, ya. Kotoran kuku di sini kalau baraghith jamak dari burghuz, artinya kuku, artinya kutu atau kotoran lah gitu intinya. Ya, haitsu istayqadha min naumihi, selagi dia bangun dari tidurnya. Karena kalau misalnya dia tidur bisa aja dia kukur-kukur. Kukur-kukur itu apa bahasa Indonesianya? Nah, garuk-garuk. Lah yang digaruk tuh bagian situ gitu loh. Bahasa Jawa. Nah, antum di Jawa, antum di Pulau Jawa ini, walaupun di Jakarta, tetap aja. Nah, misalnya antum tidur, lah antum kukur-kukur bagian belakang, kruk sampai. Nah, dikukur-kukur, kemudian kan pas bangun antum lihat hitam semua gitu. Daki tok isinya. Lah yang kayak gini, ini harus wajib untuk menghilangkan kehitaman itu gitu. Mungkin belum mandi kemarin atau habis dari tawuran Grab bike atau Gojek gitu kan, capek gitu di situ. Ya, habis itu udah hitam. Ini kan kalau misalnya wudu, kalau ada hitam di kuku yang masih panjang itu kan nggak bisa dimasuk air. Ya, waktu kita kecil mungkin kayak gitu, kita hitam kukunya, hitam habis main tanah gitu. Nggak bisa, itu nggak boleh. Kalau wudu harus dihilangin itu. Hilangin sekalian kukunya sampai bagian sini aja gitu.
falyahtariz an mithli dzalik, maka hendaklah dia itu menjaga akan hal seperti ini, menghindari hal seperti ini. Falau tawaddoa, seandainya dia berwudu, wa nasiya izalatahu, dan lupa menghilangkan ireng-ireng itu loh. Ya, ada hitam-hitam, belum lagi ada cabenya, ada cacingnya, ada wah banyak itu kan. Ya. Tsumma alima, kemudian dia tahu. Lah, tahunya kapan? Tahunya pas udah selesai wudu. Ya. Kalau udah selesai sholat bahkan. Pas ini udah kan sholat, pas nunjuk ireng tenan gitu. Loh kok bisa ya? Lelah sih gitu kan. Lah orang sholat sambil di kok malah ceramah dewe kan gitu. Hitam. Nah, itu berarti kan wah, berarti wuduku enggak sah ini tadi nih. Oh, pas inget, iya tadi aku turu ya. Kemudian oh iya ini pasti hasil dari kukur-kukur di sebelah sini gitu kan. Nah, kalau udah tahu gitu, maka dia harus membatalkan itu sholatnya enggak sah itu. Wah, berarti enggak sah wuduku ini. Nah, balik lagi. Nah, jadi pas udah imam 2 detik sebelum imam salam, dia batalin sholat. Nah, summa alima, kemudian dia tahu wajib alaihi ghuslu dzalikal makan, dia harus mencuci tempat itu. Wa ma ba'dahu, dan setelahnya. Dan apa yang setelahnya? Apa maksudnya nih? Nah, urutan wudunya. Paham enggak maksudnya sini? Maksudnya dia di sini wajib alaihi ghuslu dzalikal makan wa ma ba'dahu wa i'adatus shalah. Jadi gini gambarannya. Antum udah wudu nih, tapi kan antum enggak ngeh kalau misalnya ada ireng-ireng dan ini kan panjang ya. Ya, sampai membunuh orang mungkin bisa itu saking panjangnya tuh. Nah, kemudian wudu selesai, sholat subuh, Allah, bareng sama ini imam dan makmum, atau jadi imam lah, repot kalau jadi imam kayak gini nih. Bareng makmum, bareng imam dan makmum. Kemudian pas sudah mau salam, nunjuk, walah ireng tenan ini pasti ini gara-gara kemarin demo ini, kan? Kecapean, terus gatel-gatel, kukur-kukur, hitam semua dakinya, ya. Udah gitu, habis itu kan harus membatalkan karena dia tahu oh ini nggak sah sholat ana. Akhirnya dia batalkan, dah nggak pakai salam, batalnya nggak pakai salam. Kalau salam duluan orang-orang wah ini sah ini. Dia balik ke tempat wudu. Nah di tempat wudu, ya, dia wudunya mulai dari tangan, gitu. Itu maksudnya wama ba'dahu. Jadi dia iniin dah nih, atau kalau perlu diginiin lagi set ya. Terus dibuang itu kotorannya gitu. Gimana pun caranya pokoknya hilang lah pokoknya. Terus itu mulai dari cuci tangan wudunya sampai seterusnya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rukun. Ya, jadi enggak dimulai dari kumur-kumur atau dari cuci muka. Ini dalam fikih Syafi'i seperti itu. Dimulai dari rukun yang ditinggalkan atau rukun yang tidak sah. Kemudian kalau rukun itu enggak sah, maka rukun-rukun setelahnya enggak sah. Tapi rukun sebelumnya sah, itu maksudnya. Paham enggak? Jadi dia datang ke tempat wudu, ya, kemudian dia memulai dengan mencuci ini. Kemudian cuci tangan, ya, cuci tangan 3 kali, gitu kan, sunnah. Kemudian mulai dari sini. Rukun-rukun yang sebelumnya itu tadinya enggak sah. Yang sah apa? Yang sah cuma cuci wajahnya aja. Gitu, karena dia meninggalkan yang ini tangan. Tangannya dimulai dari tangan kemudian sampai kaki. Kalau pas ruku dia selesai ruku dulu, ada silatif nih. Nah, iya, dia sama batalkan. Berarti wudunya cuma kakinya doang Cuma kakinya doang. Selotipnya dibuka dulu tapinya. Podo baik kalau misalnya selotipnya masih ada. Dibuka dulu baru cuci. Terus terusin sholat enggak? Ya iya dia harus sholat lagi tapi dari awal, enggak nerusin yang tadi. Nyicil gitu kan. Imam, ntar dulu saya mau ini dulu. Oh iya Mas. Iya, ada keneknya nanti. Enggak gitu. Tapi sedikit lagi nih, far cabang idza ijtama'a ala syakhsin hadatsan. Kalau misalnya tergabung di satu orang itu 2 hadas. Asghar dan akbar. Asghar berarti misalnya entut misalnya, atau akbar berarti junub ya. Idza ijtama'a ala syakhsi
Hadatsun asghar wa huwa al-wudu wa hadatsun akbar wa huwa al-ghusl. Kalau misalnya berkumpul dalam satu orang, dia harus wudu dan dia juga harus mandi. Ada hadas akbar dan hadas asghar dirinya. Fa fihi khilafun muntashir, maka itu perkara ini adalah perkara khilafiyah yang tersebar, masyhur. As-sahihul mufta bihi, yang sahih yang difatwakan dengannya dalam mazhab, yakfihi ghuslu jami'i badanihi bi niyatil ghusl. Cukup untuknya mencuci semua badannya, yaitu mengalirkan air ke semua badannya dengan niatan mandi. Ya, mandi apa? Ya, mandi besar, menghilangkan hadas besar. Wala yajibu alaihi al-jam'u bainal wudu'i wal ghusl. Dan dia tidak diwajibkan untuk menjamak antara wudu sama mandi, enggak harus. Bahkan memang tidak wajib dia wudu pada saat itu. Wala tartiba fi dzalika, dan tidak ada tertiban di dalam. Dia mau di awal boleh, mau di akhir wudunya boleh, karena memang tidak diwajibkan berwudu, melainkan udah cukup mandi itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Wallahu a'lam. Tapi sunnahnya wudu dulu. Ya sunnahnya wudu dulu, tapi bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan rukun. Sunnahnya bersihkan kemaluannya dulu, baru kemudian wudu, kemudian mandi, wudu lagi juga boleh. Tapi yang wudu di situ bukan kewajiban, gitu aja. Karena udah terlegalisir dengan mandi junub. Kalau hitam kayak gini dikit sah nggak ya? Sah itu mah nggak apa-apa pak, itu mah. Masih hitam kan, ini sampai hitam pekat tuh loh, yang hitam. Yang ini di dalam jempol tuh biasanya susah. Kalau susah ya masyakoh atau jilbut taisir mas bro. Tinggal usaha dulu. Yang kayak gimana? Dalam jempol? Pinggir-pinggir tuh sudah. Oh itu harus dibagusin mas, di apain dulu gitu. Iya. Dikerik gitu. Pakai balpirik. Pakai gigir. Kikir yang apa namanya ituan, atau pakai tusuk gigi gitu, tusuk gigi. Oh pakai pisau sekalian nggak apa-apa. Potong. Bisa insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu